Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan mempelajari tentang praktikum algoritma pengambilan keputusan. Nah, algoritma pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan adalah bagian dari algoritma yang memerlukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kelanjutan langkah bergantung dari kondisi sebelumnya yang dipenuhi. Algoritma pengambilan keputusan menghasilkan nilai balik berupa true atau false atau benar atau salah. Kemudian kalau dalam flowchart, algoritma pengambilan keputusan ini digambarkan dengan decision atau belah ketupat. Mengapa sih kita perlu mempelajari tentang percabangan atau pengambilan keputusan ini? Yaitu karena di dalam suatu proses, masih ingat ya, ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam suatu proses itu tidak terjadi proses yang mulus saja. Ada yang memerlukan decision, keputusan, iya atau tidak. Nah, seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh algoritma bilangan ganjil dan genap. Nah, apabila kita memiliki suatu bilangan bulat, ya kita inputkan, maka dalam bahasa pemrograman akan disebut dengan modulo atau hasil bagi, ya, sisa hasil bagi, ya. Kemudian apabila hasilnya iya, maka dinyatakan bilangan genap. Jika hasilnya tidak, maka dinyatakan bilangan ganjil. Nah, contoh seperti itu bagaimana? Contoh misalnya kita inputkan angka 5 atau bilangan 5. Kira-kira hasilnya apa? Pasti hasilnya tidak. Mengapa demikian? Karena 5 dibagi 2 masih ada sisa hasil bagi, ya. Sisa hasil bagi atau modulonya. Sisa hasil baginya 1. Berarti tidak habis dibagi 2. Maka 5 adalah bilangan ganjil atau jawabannya tidak. Kalau kita menginputkan angka misalnya 10 kira-kira dibagi 2 habis nggak? Pasti habis, tidak ada sisa hasil bagi. Nah, itu maka dinyatakan bilangan genap atau jawabannya iya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang beberapa aplikasi, ya, di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi tersebut pasti ada yang namanya algoritma ini. Ini algoritma yang paling mendasar. Contohnya seperti apa? Misalnya untuk melihat hasil apakah laki-laki ataukah apakah perempuan. Nah, seperti itu, yes or not juga. Kemudian apakah BPJS, apakah pasien umum dalam sebuah pendaftaran pasien. Itu juga menggunakan algoritma dari yang paling sederhana ini atau percabangan, ya, untuk suatu pengambilan suatu keputusan. Kemudian bagaimana cara membuat flowchartnya? Kita nanti menggunakan Visio atau menggunakan Word, tapi yang akan saya praktekkan hanya menggunakan Visio. Untuk video selanjutnya kita akan mempraktekkan Visionya. Baik, masih tetap dengan saya Siti Hauso. Kita lanjutkan ke video berikutnya.